Halo para colikiawan yang budiman, bagaimana keadaan otong kalian hari ini? Jangan lupa diolesin minyak, biar makin klimis. Kali ini Mimin balik lagi dengan alur film Pemersatu Bangsa. Tanpa berbasa-basi lagi, yuk siapkan kopi, posisi tersantuy, baby oil, dan tisunya. Let's check it out. Di awal film, kita diperlihatkan dengan dua orang wanita yang sedang bernyanyi riang gembira di sebuah tempat karaoke. Setelah selesai bernyanyi, mereka lalu pulang bersama. Mereka berdua bernama Sunny dan yang mempunyai semangka besar ialah Juni. Sebelum lanjut pulang, mereka menyempatkan diri mampir ke sebuah minimarket. Di tempat tersebut memiliki karyawan yang bernama Kim Ji. Ia merupakan seorang mahasiswa yang bekerja paruh waktu sebagai karyawan minimarket itu. Di saat Sunny dan Juni masuk ke dalam, terlihat mereka membicarakan Kim Ji. Sepertinya mereka tertarik dengan Kim Ji. Setelah mereka selesai memilih barang, mereka lalu pergi ke kasir. Saat berada di kasir, terlihat Sunny yang sedang menggoda Kim Ji. Akan tetapi, Kim terlihat dingin dan tak menanggapinya. Dan ia tetap melayani secara profesional. Scene pun berganti. Terlihat ada seorang wanita di dalam rumah yang bernama Gina. Di sini Gina kelihatan gelisah karena ia sedang menunggu suaminya pulang. Lalu tak lama kemudian suaminya pun datang. Suaminya tersebut bernama Junha. Melihat suaminya pulang, Gina langsung memarahi suaminya. Namun Junha yang sudah hatam menaklukkan istrinya, ia langsung menggoda Gina dengan rayuan mautnya. Tak lama kemudian, mereka langsung melakukan pergenjutan. Saat mereka sedang menanam benih, lalu Sunny pulang. Diceritakan kalau Sunny adalah adiknya Gina. Ketika akan masuk ke dalam rumah, Sunny mendengar suara pemersatu bangsa dari dalam kamar kakaknya. Hal itu membuat Sunny sedikit kesal. Esok harinya terlihat Gina sedang mengobrol dengan Sunny di halaman rumah. Di sini Gina memarahi Sunny karena ia tidak pernah serius dalam belajar dan ia juga selalu keluar tiap malamnya dan mengakibatkan nilai di sekolahnya menjadi turun. Scene berganti ke Kim Ji, di mana ia sedang menempelkan brosur, di mana brosur tersebut berisi informasi les privat miliknya. Lalu saat ia menempelkannya di lift, ia bertemu dengan Gina. Melihat informasi yang ditempel oleh Kim, Gina langsung teringat oleh adiknya. Ia berpikir akan menyuruh adiknya les privat kepada Kim Ji. Scene berpindah kepada seorang wanita yang sedang sakne sendirian. Wanita tersebut bernama Yuli. Tak lama kemudian, Junha datang dan bersiap untuk menancapkan terong sakti miliknya kepada Yuli. Tak lama kemudian, mereka berdua melakukan pergenjutan. Malam harinya, terlihat Kim Ji yang sudah di rumah Gina. Ia di situ untuk mengajari Sunny. Karena Sunny belum pulang, mereka mengobrol ngalor ngidul. Ketika Sunny pulang, ia terkejut karena Kim Ji berada di rumahnya, di mana Kim adalah pria di minimarket tadi. Sunny terlihat sangat senang bertemu lagi dengan Kim Ji. Karena Sunny telah pulang, Gina memperkenalkan Kim Ji kepada Sunny. Ia juga memberitahu Sunny kalau Kim Ji akan menjadi guru les privatnya. Setelah diperkenalkan, mereka lalu bergegas untuk belajar di dalam kamar Sunny. Namun saat Kim Ji sedang mengajarinya, Sunny tak fokus ke pelajaran karena ia masih terpesona dengan Kim Ji. Esok malamnya terlihat Sunny yang bertemu dengan Juni. Lalu ia menceritakan kepadanya kalau pria yang mereka temui di minimarket kemarin sekarang menjadi guru lesnya. Mendengar hal itu, si Juni auto iri karena sebenarnya ia juga terpesona dengan Kim Ji. Esok harinya ketika Gina sedang sendirian di rumah, ia menelpon Kim dan menyuruhnya untuk datang. Tanpa berpikir panjang, Kim lalu bergerak ke rumah Gina. Saat ia sedang di rumahnya, ia disambut dengan Gina yang berpakaian seksoi. Dan saat Gina membukakan minum untuk Kim, Gina dengan sengaja menumpahkan minuman ke celana Kim Ji. Di sini Gina langsung membersihkan celana Kim. Ia juga sedikit menambahkan gerakan tambahan yang membuat terong sakti Kim menjadi bangun. Karena sudah tak tahan dan sudah sangat sakne, ia langsung mengajak Kim menanam benih bersamanya. Dan tak lama kemudian, mereka langsung melakukan pergejutan.
Seperti di awal film tadi, saat mau masuk rumah, Sunny mendengar suara pemersatu bangsa lagi dari kamar Gina. Namun di sini ia merasa ada yang aneh karena ia melihat sepatu Kim Ji di depannya. Saat sore harinya ketika Junha pulang, ia melihat kasurnya berantakan dan mencium bau-bau masa depan pria. Namun di situ, Gina terlihat biasa-biasa saja dalam menjawab pertanyaan Junha. Hal itu ia lakukan agar tak ketahuan oleh suaminya. Saat Junha melanjutkan mengecek kamarnya, ia menemukan sebuah pengaman yang sudah terpakai, yang membuat ia tambah curiga. Lalu ia merencanakan sesuatu untuk istrinya. Malam harinya terlihat Gina yang sedang bertemu dengan Kim Ji, sedangkan Junha yang sedang berada di rumah terlihat sedang memasang kamera tersembunyi yang ia sembunyikan di dalam kotak tisu, di mana ia tujukan untuk mengawasi aktivitas istrinya saat ia sedang tak ada di rumah. Esok harinya saat Junha sedang berada di kantor, ia memantau dan melihat istrinya sedang bersama Kim Ji melalui kamera yang telah ia pasang. Karena kesal terhadap perbuatan istrinya, ia langsung menelpon Yuli untuk bertemu. Ketika bertemu Yuli, Junha lalu melampiaskan kekecewaannya. Dan tak lama setelah itu, mereka berdua melakukan pergenjutan. Scene berganti di mana Sunny yang sedang les privat dengan Kim. Di sini, Sunny yang mengetahui hubungan Kim dengan kakaknya langsung menegurnya dengan cara memperingati Kim. Ia mengatakan bahwa suaminya Gina adalah seorang ketua gangster. Ia tak akan segan-segan untuk menghabisi seseorang. Mendengar hal itu, Kim langsung salting dan ketakutan. Ia lalu berniat menghindari Gina dengan tak mengangkat teleponnya. Sementara itu, Junha yang sudah mendapat informasi tentang Kim Ji langsung datang membawanya. Di sini terlihat Kim yang sudah babak belur karena dihajar Junha. Junha lalu bertanya kepada Kim, mengapa ia bermain belakang bersama istrinya. Kim pun menjelaskan, semua ini terjadi karena Gina yang memaksanya, dan ia tidak berniat menanam benih bersama Gina. Mendengar semua penjelasan Kim Ji, Junha langsung memaafkan Kim Ji. Akan tetapi dengan syarat, Kim harus mengatakan semua itu di depan Gina. Dan ia juga harus menuruti semua perintah Sunny. Esok harinya mereka semua bertemu di sebuah taman. Kemudian Kim menjelaskan dan mengatakan semuanya. Mendengar semua perkataan Kim, Gina hanya bisa terdiam. Setelah selesai menjelaskannya, Junha menyuruh Kim untuk pergi ke rumah untuk menemui Sunny. Di akhir film ini terlihat Sunny sedang merayu Kim. Namun Kim yang masih ketakutan, ia menolak rayuan Sunny itu. Namun ia mendengar suara Junha dari balik pintu. Dengan terpaksa, ia mau menanam benih bersama Sunny, karena ternyata Junha masih mengawasinya. Dan tak lama setelah itu mereka langsung melakukan pergenjutan. Dan film pun selesai. Hey colikiawan, buat kalian yang menghitung ada berapa kali adegan pergenjutan di film ini, jangan lupa tulis di kolom komentar. Oke, cukup sekian video Pemersatu Bangsa kali ini. Mimin pamit undur diri. See you next video.